Shalom, damai di hati. Apa kabar Bapak Ibu Saudara-saudara? Saya percaya semua diberkati oleh Tuhan dengan kesehatan, dengan kekuatan dan umur panjang, sehingga tetap bersemangat dan bersukacita, bahkan bersyukur kepada Tuhan. Saya Pendeta Tirsa Taira saat ini kembali ingin menyapa Bapak Ibu Saudara-saudara dengan kebenaran firman Tuhan melalui kitab Keluaran. Dan dengan kerendahan hati saya memohon kiranya Bapak Ibu bisa like, subscribe, komen, tekan tanda lonceng, dan bagikan video ini supaya banyak orang yang terberkati. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, di dalam Yesus Kristus, Engkau adalah firman yang hidup. Saat ini kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami memohon hikmat-Mu Bapa, konsentrasi dikala kami mendengar, dikala kami merenungkannya, sehingga kami memahami dengan jelas apa maksud Tuhan melalui kebenaran firman ini. Dan kami dapat mengaktakan kehendak firman-Mu dalam kehidupan nyata setiap hari. Kuasai kami dengan roh-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita membaca kitab Keluaran pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-11 hingga ayatnya yang ke-22. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Musa membela bangsanya, ia lari ke tanah Midian. Pada waktu itu ketika Musa telah dewasa, ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Lalu dilihatnyalah seorang Mesir memukul seorang Ibrani, seorang dari saudara-saudaranya itu. Ia menoleh ke sana sini, dan ketika dilihatnya tidak ada orang, dibunuhnya orang Mesir itu, dan disembunyikannya mayatnya dalam pasir. Ketika keesokan harinya ia keluar lagi, didapatinya dua orang Ibrani tengah berkelahi. Ia bertanya kepada yang bersalah itu, "Mengapa engkau pukul temanmu?" Tetapi jawabnya, "Siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku, sama seperti engkau telah membunuh orang Mesir itu?" Musa menjadi takut sebab pikirnya, tentulah perkara itu telah ketahuan. Ketika Firaun mendengar tentang perkara itu, dicarinya ikhtiar untuk membunuh Musa. Tetapi Musa melarikan diri dari hadapan Firaun dan tiba di tanah Midian. Lalu ia duduk-duduk di tepi sebuah sumur. Adapun imam di Midian itu mempunyai 7 anak perempuan. Mereka datang menimba air dan mengisi palungan-palungan untuk memberi minum kambing domba ayahnya. Maka datanglah gembala-gembala yang mengusir mereka. Lalu Musa bangkit menolong mereka dan memberi minum kambing domba mereka. Ketika mereka sampai kepada Reuel ayah mereka, berkatalah ia, "Mengapa selekas itu kamu pulang hari ini?" Jawab mereka, "Seorang Mesir menolong kami terhadap gembala-gembala. Bahkan ia menimba air banyak-banyak untuk kami dan memberi minum kambing domba." Ia berkata kepada anak-anaknya, "Di manakah ia? Mengapakah kamu tinggalkan orang itu? Panggillah dia makan." Musa bersedia tinggal di rumah itu. Lalu diberikan Reuel Sipora anaknya kepada Musa. Perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki, maka Musa menamainya Gersom, sebab katanya, "Aku telah menjadi seorang pendatang di negeri asing." Demikianlah pembacaan firman Tuhan.
Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, puji Tuhan karena kita sudah berada di bulan Agustus yang adalah bulan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia, di mana tanggal 17 Agustus kita akan merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Dan sebagai bangsa Indonesia, kita percaya bahwa kemerdekaan Indonesia adalah anugerah Tuhan bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih, saat ini kita masih ada dalam pergumulan secara global, yaitu pandemi COVID-19 yang masih ada di sekitar kita. Namun saudara, sebagai bangsa Indonesia, kita sungguh bersyukur kepada Tuhan karena di Olimpiade yang dilaksanakan di Tokyo, Indonesia boleh mendapatkan medali emas melalui cabang olahraga bulu tangkis. Kita ketahui bersama bahwa Olimpiade ini adalah pesta olahraga sedunia. Bahkan diikuti oleh 200 negara lebih, termasuk negara-negara di Asia. Di antaranya kita Indonesia mengambil bagian beberapa cabang olahraga dan beberapa atau banyak atlet yang diutus untuk mengikuti. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, menjadi kebanggaan bagi kita bahwa atlet bulu tangkis melalui ganda putri, mereka bisa mengalahkan lawan mereka yaitu Cina sehingga memperoleh medali emas. Dan salah satu kebanggaan kita sebagai masyarakat Sulawesi Utara bahwa pemain bulu tangkis nasional yaitu Gracia Polii bersama dengan temannya Apriani Rahayu, mereka bisa memenangkan pertandingan. Terlebih lagi, Gracia Polii ini adalah seorang yang berdarah Kawanua, orang Manado, Keke Tomohon, sehingga itu menjadi kebanggaan bagi kita. Bahkan terutama saudara di masa pandemi sekarang ini, Indonesia bisa mengharumkan nama melalui Olimpiade di tengah-tengah dunia saat ini. Nah, karena itu saudara, kita sangat bersyukur atas apa yang telah dicapai oleh atlet-atlet bulu tangkis, oleh Gracia Polii dan Apriani Rahayu. Bahkan dikatakan bahwa pencapaian nilai mereka itu sangat fantastis dan merupakan angka keramat. Mengapa saudara? Ketika Bapak Ibu saudara menyaksikan pertandingan final pada tanggal 2 Agustus hari Senin dengan 2 set atau 2 game berturut-turut dimenangkan oleh atlet Indonesia, oleh Gracia Polii dan Apriani Rahayu, maka mereka mendapatkan nilai 21-19 dan 21-15. Saudara, dikatakan angka keramat karena 21 tambah 19 itu jumlahnya 40. 21 tambah 15 itu jumlahnya 36. Ketika 40 ditambahkan 36, maka jumlah seluruhnya adalah 76. Itulah angka kemerdekaan Indonesia di tahun 2021. Sehingga ada banyak yang mengatakan bahwa medali emas ini, angka 76 ini adalah satu hadiah bagi bangsa Indonesia, bagi semua masyarakat Indonesia. Sehingga kita sungguh sangat bersyukur, berbangga dengan pencapaian yang diperoleh oleh atlet Indonesia ini. Sehingga Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat di media sosial, Bapak Presiden Jokowi melalui media video call dia berbicara langsung
dengan Gracia Polii dan Apriani Rahayu. Dan saya kira itu sangat-sangat mengharukan. Dan kita dapat mengatakan bahwa atlet Indonesia ini mereka punya jiwa nasionalisme. Mereka punya rasa kebangsaan, cinta tanah air. Mereka punya jiwa patriotisme, berani, pantang menyerah dan rela berkorban. Bahkan mereka punya jiwa heroisme, kepahlawanan, yaitu membela keadilan dan kebenaran. Luar biasa. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, pembacaan kita dalam kitab Keluaran itu juga menunjukkan seorang tokoh yang besar, seorang pemimpin yang hebat, yang memiliki jiwa nasionalisme, memiliki jiwa patriotisme, dan memiliki jiwa heroisme. Itulah Musa. Saudara yang kekasih, sejarah Alkitab mencatat bahwa ketika di tanah Kanaan terjadi kelaparan, maka Yakub yang disebut Israel bersama dengan anak-anaknya pindah ke Mesir. Karena di Mesir itu sudah ada Yusuf yang menjadi mangku bumi di Mesir. Nah, 430 tahun bangsa Israel tinggal di Mesir. Dan setelah Yusuf mati, Firaun yang mengasihi Israel juga mati, digantikan oleh Firaun yang tidak mengasihi Israel. Sehingga bangsa Israel disuruh kerja paksa, kerja rodi. Sehingga mereka sangat-sangat menderita. Bahkan ada ultimatum bahwa setiap anak laki-laki Israel yang baru lahir, mereka harus dibunuh. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Musa ini dia disembunyikan di sungai Nil, di dalam peti pandan oleh keluarganya. Dan ketika putri Firaun datang ke sungai Nil, dia menyaksikan bahwa ada seorang bayi disimpan di peti pandan, yang pada akhirnya putri Firaun ini mengadopsi Musa menjadi anak kerajaan. Tapi sebelum itu dia diasuh dulu, dibesarkan dulu oleh ibunya. Baru setelah besar Musa dibawa ke istana. Hal ini dapat kita baca di pasal 2 ayat 1 sampai 10. Nah, itu berarti ketika Musa dia sudah menjadi anak kerajaan, anak angkat putri Firaun. Dia dididik sedemikian rupa dengan pendidikan yang luar biasa. Bahkan dia bukan saja diberikan asupan-asupan gizi yang baik, tetapi juga pendidikan yang baik sehingga membentuk karakter Musa menjadi seorang intelektual, seorang yang berpendidikan. Namun saudara yang kekasih, seperti yang saya katakan tadi, Musa dia tetap memiliki jiwa nasionalisme, cinta bangsanya. Dia tetap memiliki jiwa patriotisme, berani dan pantang menyerah. Dan dia memiliki jiwa heroisme, kepahlawanan, membela keadilan dan kebenaran. Karena itu saudara yang kekasih, kemewahan yang dinikmati oleh Musa di istana Mesir, istana Firaun, tidak membuat dia lupa diri. Tetapi justru itu semua membentuk karakternya, cinta bangsanya. Karena itu dikatakan dalam bacaan kita, dia keluar dari istana dan dia menjumpai langsung orang-orang sebangsanya. Dan ia mendapati bahwa orang Mesir berkelahi dengan orang Israel. Nah, karena kecintaannya kepada bangsanya, dia membunuh orang Mesir. Kemudian dikatakan bahwa dia menyembunyikan orang Mesir ini di dalam pasir. Kemudian saudara, kita menyaksikan di sini bahwa ternyata Musa dia melakukan dosa. Karena dengan niat apapun, dengan motif apapun, membunuh itu adalah hal yang salah, itu adalah dosa yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Karena itu Musa dia berbuat dosa.
Dan sebagai konsekuensi dia berbuat dosa, dia menjadi takut dan akhirnya dia melarikan diri dari Mesir, dari kemewahan istana yang telah membuat dia menjadi besar sebagai seorang anak angkat putri Firaun. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kedua kita menyaksikan dalam bacaan kita, Musa dia keluar dan dia mendapati orang Israel dengan orang Israel. Orang sebangsanya berkelahi. Dan Musa bermaksud untuk memediasi. Menjadi mediator bagi mereka berdua. Namun saudara, apa jawaban dari orang Israel? Siapa yang mengangkat engkau menjadi pemimpin atas kami? Menjadi hakim atas kami? Apakah engkau akan membunuh kami seperti engkau membunuh orang Mesir? Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Musa semakin takut karena ternyata perbuatannya diketahui juga oleh orang lain. Bahkan dikatakan Raja Firaun berikhtiar untuk membunuh Musa. Pada akhirnya saudara, Musa dalam ketakutan dia lari jauh dari Mesir. Dia pergi ke tanah Midian. Nah, saudara-saudara, dikisahkan dalam bacaan kita di Midian, Musa dia duduk di dekat sumur. Kemudian datanglah 7 anak gadis, anak dari imam Midian, yaitu Rehuel, di mana gadis-gadis ini akan menimba air di sumur untuk memberi minum ternak yang digembalakan oleh mereka, yang adalah milik dari ayah mereka, Rehuel. Nah, saudara-saudara, dikatakan bahwa ada gembala-gembala yang tidak memberi kesempatan bagi gadis-gadis ini untuk memberi minum ternak mereka. Nah, saudara-saudara, di sini jiwa patriotisme Musa muncul lagi. Jiwa heroismenya muncul lagi. Dia berani dan membela keadilan, kebenaran. Sehingga dia bisa menolong para gadis-gadis ini, memberi minum ternak mereka. Dan pada akhirnya saudara, ketika gadis-gadis ini pulang, mereka menyampaikan kepada ayah mereka apa yang terjadi. Bahwa ada seorang Mesir yang telah menolong mereka. Dialah Musa. Dan akhirnya ayah mereka, Rehuel, dia katakan kepada anak-anaknya supaya orang Mesir ini, Musa ini dipanggil tinggal di dalam rumah mereka makan. Yang pada akhirnya Rehuel ini memberikan anaknya Rehuela Sipora menjadi istri Musa. Dan dari perkawinan Musa dan Rehuela Sipora lahirlah seorang anak yang bernama Gersom, yang artinya sebab katanya, aku telah menjadi seorang pendatang di negeri asing. Saudara, menjadi catatan, kalau dalam perikop ini, bahkan juga di ayatnya yang ke-18, dikatakan bahwa mertua Musa adalah Rehuel. Kemudian di pasal 3, ayatnya yang pertama dikatakan mertua Musa adalah Yitro. Saudara, saya browsing di internet dan saya mendapati bahwa Yitro dan Rehuel itu sama. Bahwa Yitro itu nama diri, sementara Rehuel itu adalah nama marga atau fam. Yitro, Rehuel sama. Sama seperti saya, nama saya Pendeta Tirsa Tairas. Nama diri saya Tirsa, nama marga atau fam saya adalah Tairas. Karena itu sekali lagi Rehuel, Yitro itu sama. Dialah mertua Musa. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita menyaksikan kehidupan Musa. Bahwa dalam Ulangan 24 ayat 7 dikatakan bahwa 120 tahun masa kehidupan Musa di dunia ini. Dan 120 tahun itu dibagi dalam 3 fase, 3 tahap. Bahwa 0 tahun sampai 40 tahun Musa tinggal bersama keluarga. Musa tinggal bersama dengan putri Firaun di istana Mesir. Kemudian 40 tahun sampai dengan 80 tahun Musa dia tinggal di Midian.
bersama dengan istri dan keluarganya, bersama dengan imam di Midian yang adalah mertuanya, yaitu Rehuel atau Yitro. Dan masa yang ketiga 80 tahun sampai 120 tahun Musa hidup bersama-sama dengan bangsa Israel di padang belantara, menjadi seorang pemimpin yang mengantarkan Israel keluar dari tanah Mesir, membawa mereka pulang kembali ke tanah milik pusaka mereka, yaitu tanah Kanaan. Itu 40 tahun. Nah, konteks bacaan kita saudara itu adalah masa atau fase pertama ketika Musa hidup bersama dengan putri Firaun di Mesir, tapi juga fase yang kedua ketika Musa hidup bersama-sama dengan keluarga, istri, bahkan juga mertuanya Yitro. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita melihat bagaimana Tuhan Allah membentuk karakter Musa. Awalnya dia keras, dia membunuh. Padahal membunuh itu adalah dosa. Karena itu hukum yang keenam dikatakan jangan membunuh. Karena Tuhan tidak pernah menghendaki hal itu. Nah, dari karakter yang keras, ketika Musa dia sadar bahwa dia bersalah, dia ada rasa takut, dia lari tinggal di Midian. Maka Tuhan Allah membentuk karakter Musa, mentalnya dari keras menjadi lembut. Mental yang melayani. Karena dengan kasih sayang, dengan kelembutan dia bisa menolong anak-anak Yitro untuk mendapatkan air di sumur. Ini luar biasa pembentukan Musa. Bahwa ketika Tuhan Allah menghendaki seseorang untuk dijadikan alat, menjadi kesaksian, menjadi seorang pemimpin, maka Tuhan membentuk sedemikian rupa. Walaupun 40 tahun dia tinggal di Midian, menggembalakan kawanan domba ternak milik mertuanya Yitro. Tetapi itulah cara Tuhan yang luar biasa. Bahwa semua orang punya latar belakang kehidupan. Ada kalanya latar belakang kehidupan seseorang begitu kelam, begitu karbon. Tapi itulah cara Tuhan membentuk seseorang seperti Musa. Bahkan juga kita lihat Yusuf. Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya kepada pedagang Ismail. Kemudian pedagang Ismail menjual Yusuf kepada Potifar. Dan pada akhirnya Yusuf dijebloskan ke penjara. Padahal dia tidak bersalah. Tapi itulah cara Tuhan mendidik hambanya untuk menjadi seorang pemimpin yang luar biasa. Paulus juga demikian. Paulus sebelum dia memberitakan Injil, menjadi rasul, menjadi hamba Tuhan, hidupnya begitu karbon. Dia membunuh banyak orang percaya di gereja mula-mula di abad pertama. Tapi ketika Tuhan membentuk dia sedemikian rupa dalam perjalanan ke Damsyik, akhirnya hidupnya berubah 180 derajat. Betul-betul dia memberi diri untuk Tuhan. Itulah cara Tuhan. Musa juga demikian, saudara. Dan sebagaimana tema ibadah kita, mengubah mental kekerasan menjadi melayani. Musa dari mental yang keras diubah oleh Tuhan menjadi mental yang melayani. Mental yang mengasihi, mental yang mengayomi dalam kelembutan hati. Karena itu kita belajar di sini saudara, bahwa kekerasan tidak akan pernah menyelesaikan masalah atau persoalan. Ketika Musa dia membela bangsanya dengan kekerasan, itu tidak menyelesaikan persoalan. Tapi bagaikan benang itu semakin kusut untuk diurai. Maka demikian pun dalam hidup kita. Jangan menyelesaikan masalah dengan kekerasan, dengan hati yang keras, dengan arogan. Tapi selesaikan masalah dengan kepala dingin, dengan hati yang lembut, dengan hati yang teduh, dengan hati yang tulus, dengan kerendahan hati. Agar supaya masalah itu betul-betul tuntas dan terselesaikan. Bahkan juga ketika kita dengan hati yang lembut, dengan kerendahan hati, kita datang kepada Tuhan seperti Musa, maka percaya
banyak orang yang menjadi simpati dengan kita, berempati dengan kita. Bahkan kita menikmati berkat Tuhan seperti yang dialami Musa. Diberikanlah Sipora, Rehuela Sipora menjadi istrinya, menikah dan punya anak-anak. Itu luar biasa. Karena itu saudara, kita diingatkan supaya memiliki kelembutan hati, kerendahan hati, ketulusan hati, bukan hati yang keras dan egois. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, karena itu siapapun kita, mari kita memiliki jiwa nasionalisme, jiwa kebangsaan, cinta bangsa. Mari kita memiliki jiwa patriotisme, berani pantang menyerah dan rela berkorban. Dan mari kita memiliki jiwa heroisme, jiwa kepahlawanan, membela keadilan dan kebenaran. Sekalipun kita tidak menjadi Musa, atau kita tidak seperti Grace Polii dan Apriani Rahayu mempersembahkan medali emas. Tetapi saudara, ketika kita memberdayakan potensi kita, memberdayakan talenta kita, memberdayakan kecakapan kita untuk hal-hal yang positif, bukankah itu adalah emas yang kita persembahkan untuk Tuhan? Ketika kita mengeksplor semua hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang bernilai, hal-hal yang berguna, yang bermutu, yang ada dalam diri kita, kita jadi garam, kita jadi terang bagi dunia. Kita tidak menjadi batu sandungan, tapi kita jadi berkat. Maka itulah emas kita. Itulah persembahan yang terbaik dari kita. Dengan hati yang tulus, bukan dengan hati yang keras. Dengan kelembutan hati, bukan dengan aroganisme. Tetapi juga dengan kerendahan hati, bukan dengan segala keangkuhan. Maka hidup kita jadi berkat bagi banyak orang. Bahkan lebih daripada itu saudara, kita bisa membanggakan keluarga, membanggakan gereja kita, gereja Tuhan. Tapi menjadi kebanggaan juga bagi bangsa dan negara tercinta Indonesia. Tuhan menolong kita, Tuhan memampukan kita, dan Tuhan memberkati kita semua. Amin.